Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Ialah putri kecil pemberani, pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah lah yang menjaga ayahnya dari kekejaman orang-orang kafir. Karena khidmahnya yang begitu besar kepada ayahnya, ia bahkan diberi gelar Ummu Abiha, yang artinya ibu dari ayahnya. 5 tahun sebelum kenabiannya, lahir seorang putri keturunan dua insan mulia, Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid. Seorang yang kelak menjadi pemimpin perempuan umat Islam, dialah Fatimah Az-Zahra. Ia adalah putri yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Fatimah bagian dariku. Barang siapa yang ragu kepadanya, berarti dia ragu kepadaku. Barang siapa yang menyakitinya, maka dia menyakitiku." Fatimah sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang perkataannya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Fatimah. Jika Fatimah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun berdiri dan menciumnya, serta menyambutnya, sebagaimana yang dilakukan Fatimah ketika menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ia mewarisi sifat-sifat mulia dari kedua orang tuanya. Ia juga banyak berperan dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Fatimah berusia 5 tahun, ayahnya diangkat menjadi Rasul. Meskipun hanya gadis belia, ia sudah menyadari beban yang dipikul ayahnya. Bahkan ia pun ikut merasakan penderitaannya. Setelah ibunya wafat, Fatimah lah yang mendampingi dan menyiapkan segala kebutuhan ayahnya. Ia juga yang menjaga ayahnya dari kekejaman orang-orang kafir. Karena hikmahnya yang begitu besar kepada ayahnya, ia bahkan diberi gelar Ummu Abiha, yang artinya ibu dari ayahnya. Suatu hari, orang-orang kafir Quraisy berkumpul di sebuah tempat. Mereka berkata, "Apabila Muhammad lewat, maka pukullah ia. Setiap satu orang harus memukulnya 1 pukulan." Fatimah yang mendengarkan hal itu langsung bergegas mengabarkannya kepada ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai anakku, diamlah, jangan engkau menangis." Di waktu yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, seorang kafir Quraisy menghadangnya dan melemparnya dengan debu. Beliau kemudian masuk lagi ke rumahnya. Dengan segera Fatimah membawakan baskom berisi air dan membersihkan wajah ayahnya dengan kedua tangannya sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung ayahmu." Fatimah adalah gadis pemberani. Ia tak takut untuk menghadapi orang-orang kafir yang menyakiti ayahnya. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, "Kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid saat beliau sedang sholat. Ketika itu, ada seekor domba yang disembelih dan tersisa isi perutnya. Abu Jahal kemudian berkata, 'Adakah seorang yang mau mengambil isi perut ini dan melemparkannya kepada Muhammad?' Uqbah bin Mu'id pun menyanggupi tawaran tersebut. Tepat saat Rasulullah SAW sedang sujud, Uqbah bin Mu'id melemparkan isi perut tersebut ke punggung Nabi SAW. Mereka pun tertawa keras, sedang orang-orang di sekitar Nabi tak berani bertindak. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami takut untuk mengangkatnya dari punggung Nabi SAW, sedangkan aku hanya berdiri melihatnya. Seandainya aku memiliki kekuatan, maka aku akan lempar isi perut tersebut dari punggung Rasulullah SAW."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih saja bersujud, hingga akhirnya Fatimah datang dan mengangkat kotoran tersebut dari punggungnya. Setelah perang Badar berkecamuk, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, tepatnya saat umurnya remaja. Ali dan Fatimah hidup dalam kesederhanaan. Kasur mereka terbuat dari kulit domba. Apabila mereka hendak tidur, maka mereka membalikkan bulunya, sedangkan bantalnya terbuat dari kulit yang diisi dengan rumput yang kering. Ali dan Fatimah dikaruniai 4 orang anak. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kalsum. Dari Fatimah lah garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah jatuh sakit, yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-27 tahun. Pada malam Selasa, 13 Ramadan 11 Hijriah, tepatnya 6 bulan setelah kepergian ayahnya. Malam itu, salah satu perempuan terbaik telah kembali kepada Tuhannya. Umat Islam kembali berduka. Bahkan langit pun ikut berkabung melepas kepergian putri suci kesayangan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik perempuan penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا